Kenapa Nabi Ibrahim dan keluarganya, keturunannya yang saleh dijadikan peringatan, dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan buat kita umat Nabi SAW, agar kita tidak salah menggunakan kewenangan yang Allah berikan, kita tidak salah gunakan mandat dari Allah sebagaimana Bani Israel menyalahgunakan wewenang itu, karena Allah ingin memberikan kepada kita contoh terbaik, teladan kehidupan yang terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi Ibrahim kepada penduduk Makkah? Ya Allah, jadikanlah negeri ini, tanah ini sebagai tanah negeri yang aman. Syarat pertama kita membangun sebuah peradaban adalah ciptakan dulu rasa aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas tsamarat, karuniakanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Jadi penting, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan dua-duanya. Siapa sumber dayanya? Sumber daya manusianya adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya. Ini kaidah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya. Maka ayat-ayat berikutnya 127, 28, 29 ya, itu menunjukkan apa? Doa ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah ya, doa supaya usaha beliau itu diterima oleh Allah. Ini paling penting. Kalau kita beramal, bekerja, minta kepada Allah supaya amal kita, usaha kita diterima sama Allah. Artinya apa? Sesuai dengan standar Allah. Kalau sesuai dengan standar Allah, maka amal kita, usaha kita diterima oleh Allah. Tapi kalau nggak sesuai dengan kriteria Allah, amal itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim adalah minta keturunannya menjadi umat yang muslim. Jadi doa itu bukan hanya untuk kita saja, Pak. Doakan cucu generasi penerus kita nanti. Inilah doa yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan juga anak cucu kami muslimatan lak, mereka sebagai generasi ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara-cara kami beribadah kepadamu. Nah, itu. Di agama ini nggak boleh dikarang-karang, semua harus bersumber dari syariat Allah, nggak boleh dikarang-karang. Yang keempat doa Nabi Ibrahim apa? Wa ba'as fihim rasulah. Nah ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diutus seorang rasul untuk anak cucu keturunannya di akhir zaman, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan dapat menyucikan jiwa-jiwa mereka. Itulah doa Nabi Ibrahim yang dijawab oleh Allah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, jangan kita mewariskan kepada anak cucu kita agama selain Islam. Itulah pesan wasiat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kalian agama. Agama Islam ini agama bukan ritual saja, bukan ibadah saja. Dia adalah sistem, sebuah tatanan hidup yang sempurna, yang paripurna. Itulah yang dipilih oleh Allah untuk kalian. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk membawa agama itu, mengajarkan agama itu. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah Masjid Darul Mustaqim, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa
mendapatkan keberkahan, kelimpahan rizki, dan juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai namanya, masjid ini adalah rumah bagi orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ibadah, amin. Istiqomah dalam beramal saleh, amin. Istiqomah dalam bekerja sesuai tuntunan Allah dan Rasul, amin. Istiqomah dalam beriman dan Islam sampai akhir hayat kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Siang ini kita akan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 132. Silakan dibuka mushafnya. Ayat ini rangkaian yang berbicara tentang keutamaan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Setelah Allah menyampaikan ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah di juz yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, juz pertama surah Al-Baqarah itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Allah menerangkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri orang-orang kafir dan ciri orang-orang munafik. Itu sebagai apa? Muqaddimah. Bagian yang kedua diisi oleh firman Allah tentang potensi manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu dengan kisah Nabi Adam, penciptaannya sampai beliau dan istrinya keluar dari surga atas perintah Allah untuk menjalankan program bagaimana membangun dunia ini dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu dari ayat 30 sampai 39. Bagian yang ketiga mulai dari ayat 40 sampai 123. 40 sampai 123 ada berapa ayat? 80 berapa ya? Sekitar 83 ayat ya. Itu berbicara tentang kisah perjalanan Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Allah sehingga mereka gagal untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Tidak amanah, itu yang menyebabkan mereka gagal. Tidak patuh kepada perintah Allah, itu yang menyebabkan mereka gagal. Yang disimbolkan dengan kisah sapi betina mulai ayat 67 sampai 74. Paham sampai sini? Paham? Insya. Kalau belum paham ya tinggal putar lagi kajian-kajian yang sebelumnya. Saya nggak tahu siapa gurunya di sini. Tadabbur, tahu-tahu saya dapat ayat 124 132 aja gitu ya. Itulah kisah pembangkangan Bani Israel yang menyebabkan mereka tidak berhasil atau gagal dalam mengemban misi sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sehingga Allah alihkan risalah yang telah diberikan kepada para nabi-nabi Bani Israel itu, dialihkan kepada siapa? Keturunan Nabi Ibrahim melalui jalurnya Nabi Ismail. Nah, di akhir ayat yang bagian yang ketiga itu 40 sampai 123 itu ada keterangan penutup kisah Bani Israel itu. Sangat menarik kalau kita renungkan. 3 ayat 121, 122, 123 memberikan peringatan kepada Bani Israel dan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah. Rambu agar bagaimana kita ini tidak gagal dalam menjalankan mandat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih.
Kemudian ayat berikutnya, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan yang ketiga, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Itulah 3 ayat yang menutup kisah, penggalan kisah tentang Bani Israel yang jumlahnya ada 83 ayat. Ini peringatan dari Allah. Peringatan untuk apa? Agar kita umat Islam jangan meniru, mengulangi kesalahan Bani Israel. Apa kesalahan Bani Israel? Mereka diberikan kitab Taurat dari Allah, alladzina atainahumul kitab, tapi mereka tidak membaca kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dengan tilawah yang benar, dengan tadabbur yang benar. Sehingga kalau orang yang membaca Al-Quran, membaca wahyu Allah dengan benar, akan muncullah rasa takutnya kepada Allah. Maka ayat yang berikutnya apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada hari pembalasan, di mana setiap jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain. Anak nggak bisa bela orang tuanya. Orang tua nggak bisa belain anaknya. Pemimpin nggak bisa belain pengikutnya. Followers nggak bisa membela junjungan atau idolanya. Itu kaidah Al-Quran. La tajzi nafsun an nafsin saya. Teman nggak bisa bela temannya nanti di akhirat. Masing-masing bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya. Ya. Maka Allah mengingatkan di sini ada kesalahan Bani Israel. Satu, mereka tidak membaca kitab Taurat dengan sebenar-benarnya sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, mereka tidak ingat kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alam. Nah, itu penutup ayatnya. Di ayat berikutnya 124 ya, sampai akhir juz yang ke-1. Sebenarnya akhir juz ke-1 itu sampai ayat 141 ya. Cuma saya dikasih sampai 132. Nah, nanti biar diterusin sama ustadz yang lain, atau mungkin nanti diterusin sama saya lagi kalau diberikan amanah ya. Itu adalah berbicara tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim dan keturunannya yang sukses dalam menjalankan misi risalah dari Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dan keluarganya, keturunannya yang saleh dijadikan peringatan, dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan buat kita umat Nabi SAW, agar kita tidak salah menggunakan kewenangan yang Allah berikan, kita tidak salah gunakan mandat dari Allah sebagaimana Bani Israel menyalahgunakan wewenang itu, karena Allah ingin memberikan kepada kita contoh terbaik, teladan kehidupan yang terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Masalah terbesar dalam hidup kita ini adalah kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, sering kali kita tidak menemukan keteladanan dalam hidup ya. Anak-anak itu nggak dapat teladan dari orang tua. Ini masalah besar ya. Kalau anak tidak dapat keteladanan dari orang tua, maka anak ini akan menjadi cermin atau bercermin kepada orang lain yang dia idolakan selain daripada orang tuanya ya. Ini bahaya. Keluarga, istri atau suami tidak memberikan tauladan kepada pasangannya, kebaikan bagi pasangannya, maka istri atau suami itu akan bersikap apa? Acuh, mungkin juga berkhianat atau bahkan selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau dua-duanya emang
punya bakat selingkuh. Nah, itu bahaya itu. Gak ada kesalehan dalam dirinya. Makanya mencari jodoh itu, memilih jodoh itu penting. Buat apa? Buat kebaikan anak cucu keturunan kita. Itu yang dijadikan sunnah oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Menikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik, yang salehah, yang memiliki kasih sayang, yang memiliki perhatian, dan dia bisa memberikan kamu keturunan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengingatkan kepada kita semua, iyyakum wa khadra'ud diman. Hati-hati kalian kaum laki-laki dari rumput tanaman yang hijau. Apa itu rumput tanaman hijau? Yaitu imra'atun hasna fil mambatis su. Perempuan yang cantik parasnya, indah tubuhnya, tapi dia tumbuh dalam lingkungan yang buruk. Jadi kita kalau milih jodoh, milih calon istri, atau sebaliknya, ya, perempuan milih calon jodoh atau calon suaminya harus berhati-hati. Kenapa? Karena itu modal bagi kita sebagai hamba Allah untuk membangun rumah tangga, melahirkan anak cucu keturunan. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi contoh tauladan buat anak-anak kita nanti. Makanya dalam Al-Quran selalu disebutkan masalah-masalah tentang keluarga. Nah, salah satunya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita disuruh mencontoh, meneladani keluarga Ibrahim. Kita kemarin habis Idul Adha, ya, ibadah kurban, manasik haji, itu semua pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Gak sembarangan Nabi Ibrahim milih calon istrinya, dan gak sembarangan Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya. Itu pesannya. Dan seorang yang akan melahirkan generasi yang baik itu, kata Allah, harus pertama diuji dulu oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ini pelajaran dari ayat 124. Ingatlah ketika Tuhan kalian menguji Nabi Ibrahim dengan apa? Beberapa ujian atau ujian-ujian yang banyak. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim itu sempurna dan lulus dalam ujiannya dengan sempurna. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, Pak. Mulai dari kecil, mulai dari remaja, mulai dari masa muda sampai tua. Mulai dari apa? Ketika beliau masih remaja sudah memperhatikan alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini lingkungannya semua menyembah berhala, patung. Tapi Ibrahim memberontak, hatinya memberontak. Nggak mungkin ini Tuhan yang patut saya sembah. Lalu dia perhatikan alam semesta. Kan masih ada makhluk di alam semesta ini yang kekuatannya lebih besar daripada patung-patung berhala itu. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Bagaimana kita berdoa minta kepada berhala itu supaya mengabulkan hajat-hajat kita? Nggak mungkin, kata Ibrahim. Itu disebutkan dalam surat apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Surat Asy-Syu'ara, ya. Watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun qalu na'budu asnaman fanazallu laha 'akifin qala fata'buduna ma la yam afata'buduna ma la yadhurrukum wa la ma la yamliku sam'an wala absara, dan seterusnya, ya. Hal yasma'unakum aw yadhurrun aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Itu banyak ayat-ayatnya itu. Apa kalian sudah kehilangan akal mau menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat buat kalian? Nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengarkan hajat kalian, ya. Maka
Ibrahim tegas mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh aku menganggap kalian, menilai kamu dan kaummu, wahai ayahanda, itu termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ujian Ibrahim. Jadi dia berontak. Dia melihat ada matahari lebih besar, ada bulan. Ya, itu disebutkan di dalam surah Al-An'am sampai pada kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya dia berserah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Ujian berikutnya, ketika beliau sudah dewasa, ya, dia hancurkan berhala itu dengan kapak. Dan kapak yang dia gunakan untuk hancurkan berhala itu dikalungkan atau ditaruh di tangan berhala yang paling besar yang tidak dihancurkan. Ini bikin bingung, bikin gempar masyarakat waktu itu. Maka kemudian mereka, Raja Namrud dan para pengikutnya, kemudian menghukum Nabi Ibrahim, mengeksekusi Ibrahim dengan apa? Dimasukkan ke dalam kobaran api yang besar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan sesembahan kamu. Gitu. Jadi yang nolongin Tuhannya supaya bisa disembah lagi, ya manusia juga, kan lucu manusia nolongin Tuhan. Ya. Maka ketika akan dibakar, ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala itu apa? Kata Nabi SAW, kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir Nabi Ibrahim adalah sebelum dia dicemplungin ke dalam api yang menyala-nyala, beliau mengatakan, ini zikir yang sangat luar biasa. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, dan dia adalah sebaik-baik wakil. Wakil itu apa? Kalau kita bertanya, apa sih wakil? Wakil rakyat. Ada wakil apa lagi? Itu fungsinya wakil itu kita tugaskan dia, ya, untuk mengurusi urusan kita. Itu wakil namanya. Ya, presiden punya wakil yang ngurusin urusan yang nggak bisa diselesaikan presiden atau yang dimandatkan presiden kepada wakil, itu wakil presiden namanya. Ya, dia jadi petugas presiden. Rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat, maka semua urusan rakyat itu diwakilkan kepada wakil rakyat. Maka wakil rakyat harus tunduk kepada aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Ya. Ikut kehendak rakyat, bukan ikut kehendak partainya dong. Itu wakil rakyat yang benar namanya. Maka ketika kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik wakil, artinya Allah kita wakilkan kepada Allah yang memiliki kekuatan yang sangat super untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Maka Nabi Ibrahim mengatakan itu, lalu apa dibalas oleh Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau Ibrahim sudah mewakilkan urusannya kepadaku, menyerahkan urusannya kepadaku, dia dibakar hidup-hidup, aku yang perintahkan api itu supaya jadi dingin. Alhamdulillah. Akhirnya enggak, api itu yang sifatnya membakar, sifatnya panas, membakar, menghancurkan kulit, enggak bisa menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim, bahkan jadi pendingin. Kayak Nabi Ibrahim masuk dalam ruangan ber-AC. Itulah kekuatan ni'mal wakil. Ini ujian. Ujian yang ketiga apa lagi? Ujian ketika beliau hijrah dari kampung halamannya. Ya, terusir dari kampung halamannya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Dia uzlah, dia tinggalkan, dia jauhi kampung yang sudah penuh dengan kemusyrikan. Ya. Sementara uzlah, hijrah. Hijrah itu bukan berarti kita melarikan diri, enggak.
Hijrah seperti hijrahnya Nabi Ibrahim, hijrahnya Nabi Muhammad bukan berarti kita menyerah. Ya, bukan berarti kita nggak mau berdakwah lagi di tempat itu, enggak. Tapi kita ngukur diri. Ya. Cari tempat yang baru, bangun basis dakwah masyarakat yang baru yang mau menerima dakwah Islamiyah itu. Nah, dari situlah nanti kalau sudah dapat pengikut yang kuat, yang banyak, yang kokoh, solid, maka kekuatan dakwah itu bisa nanti menyampaikan dakwahnya kepada negeri atau kampung yang dulu tidak mau menerima dakwah kita. Nah, itulah hijrah. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang hina. Nah, itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, ujiannya. Sempurna Nabi Ibrahim. Allah jadikan semua keturunannya itu sebagai nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Kemudian sampai Nabi Musa, ada sebelumnya ada setelah Nabi Musa itu ada siapa? Ada Daud, ada Sulaiman. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Itu yang disebut dengan Bani Israel. Nabinya benar, tapi umatnya yang nggak benar, umatnya yang lacur. Ya. Makanya Ibrahim berkata, ketika Allah jadikan, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia karena engkau lulus dalam semua ujian. Ya, ujian-ujian yang tadi itu, termasuk ujian apa? Ibrahim mendahulukan Allah daripada kecintaan kepada anaknya. Itulah yang ada dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail. Bagaimana ceritanya itu? Ibrahim ini kan dikenal orang dermawan, ya, orang yang suka berderma, orang yang suka berkorban karena Allah. Kalau Ibrahim korban kepada Allah, itu beliau menyembelih 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 ontak, Pak. Kira-kira ada gak orang kaya di Indonesia yang berkorban sebanyak itu? Dan dia potong sendiri itu. Ya, potong sendiri. Subhanallah. Belum ada RPH ya zaman itu ya. Belum ada teknologi stunning. Ya, dipingsanin dulu. Tapi pingsannya jangan sampai mati. Ya, kalau pingsan pakai stunning, kemudian lewat berapa detik jadi mati, disembelih itu jadi bangkai namanya. Nggak boleh. Makanya metode stunning yang halal kata MUI itu beberapa detik setelah dia dipingsanin langsung disembelih, sehingga disembelih dia masih dalam keadaan hidup, belum mati. Ya. Belum ada teknologi itu. Dia sembelih sendiri 1000 domba, 300 sapi, 100 ekor unta. Lalu orang kagum, wahai Ibrahim, sungguh engkau sangat dermawan, engkau sangat cinta kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini kemudian mengucapkan kata-kata, seandainya Allah jangankan 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta ini yang saya sembelih, jangankan Allah menyuruh itu sebanyak itu saya sembelih, bisa saya sembelih untuk kurban, jangankan itu, anak, kalau Allah berikan saya anak, lalu dia suruh saya sembelih anak saya akan lakukan. Itu nggak sengaja tuh diucapin. Ya. Tapi lewat beberapa tahun, belasan tahun itu Ibrahim belum punya anak. Mimpilah Nabi Ibrahim malam tanggal 8 Zulhijjah itu. Nah, itu disebut dengan tanggal 8 hari Tarwiyah. Merenung. Pengen tahu apa sebenarnya mimpi ini. Apa dalam mimpi itu? Ibrahim mendengar suara dari Allah, ya, hai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Kamu sudah bernazar, laksanakan nazar. Aku ingin minta pembuktian bahwa engkau lebih cinta kepadaku daripada anakmu. Nabi Ibrahim baru ingat, oh iya dulu saya ngucapin kata-kata itu belasan tahun yang lalu, Ismail belum lahir. Sekarang dituntut sama Allah, diminta sama Allah, sembelih anakmu sekarang, laksanakan nazarmu itu. Maka terjadilah kisah Nabi Ibrahim, surat As-Saffat ayat 100 sampai 110 itu, ya. Nah,
Nabi Ibrahim itu dikaruniai keturunan. Lalu dia bertanya kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah engkau akan jadikan aku sebagai imam, pemimpin, dan juga keturunanku akan jadi pemimpin juga bagi semua manusia? Allah menjawabnya, qala la yanalu ahdiyaz zalimin, janji aku kepadamu itu tidak akan diperoleh, tidak akan didapat oleh keturunanmu yang zalim. Ya, artinya apa? Artinya kita orang tua harus hati-hati mendidik anak cucu keluarga kita, ya, jangan sampai jadi anak-anak keturunan yang zalim kepada diri mereka sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada orang tuanya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan risalah yang telah dicontohkan oleh orang tuanya yang saleh. Gitu. Maka Allah nggak berjanji kamu dan keturunanmu semua akan jadi pemimpin, enggak. Yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang soleh saja dari keturunanmu. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang zalim nggak bisa jadi pemimpin, tidak akan dapat janji Allah itu. Sehingga ada perkataan Ibnu Taimiyah, ya, yang mengatakan, inna daulatal kafirah, innallaha la yansurud daulatal kafirah wa in kanat, ya, innallaha la yansurud daulatal adilah wa in kanat kafirah wa la yansurud daulataz zalimah wa in kanat mu'minah. Allah akan menolong suatu negeri, suatu bangsa yang bertindak adil walaupun pemimpinnya kafir, walaupun sistemnya kafir. Tapi kalau mereka pemimpin dan rakyatnya berbuat adil, pasti akan ditolong sama Allah. Ya. Sebaliknya, Allah tidak akan menolong, ya, tidak akan menolong suatu negeri yang berbuat zalim, pemimpin dan rakyat yang zalim, kalau meskipun mereka itu orang beriman, gitu. Jadi ini kaidah diambil dari ayat firman Allah, la yanalu ahdiyaz zalimin. Artinya umat Islam ini harus memiliki visi apa? Menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya, menciptakan negeri yang adil dan makmur, berkeadilan, agar apa? Mendapatkan ridha Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ayat berikutnya, ini ayat 125, yaitu tentang apa? Allah menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah membangun monumen Ka'bah, memperbaharui tauhid kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Dia bekerjanya ikhlas, murni karena Allah, bukan karena dorongan nafsu syahwat, bukan karena ingin dapat pujian orang. Coba, dia datang jauh-jauh dari Palestina ke Mekah, ya, waktu itu namanya Lembah Bakkah atau Ummul Qura, ya, datang ke situ jauh-jauh di tempat yang gersang, tandus, nggak ada kehidupan, nggak ada air. Yuk, bapak-bapak coba nonton, kalau nonton film dokumenter, ini filmnya film Bisu, ya, karena dibuat tahun 28, ya, sama pemerintah Belanda waktu itu, Hindia Belanda, dibikin dokumenter perjalanan haji orang-orang Indonesia zaman Hindia Belanda tahun 1928. Naik kapal uap, ya, masih kapal uap tuh, ya, belum ada pesawat, ya. Sampai di sono, di Jeddah, pelabuhan Jeddah, ya, di situ mereka nyiapkan perbekalan, nanti jalan pergi kemana? Ke Mina, ke Arafah, ke Mekah itu pakai ontak, Pak. Nah, itu kalau mau haji beneran tuh pakai ontak, Pak. Baru terasa tuh, meresap, ya. Tenda bawa sendiri dari Indonesia, dari kampung. Tenda, bawa teko, bawa macam-macam tuh, ya. Jadi nggak ada hotel, nggak ada tenda bagus-bagus di Mina Arafah kayak zaman sekarang, ya. Nah, itu mereka ngambil air di saking gersangnya di Mekah itu, ya. Orang Mekah, ya, selain ada sumur Zam-Zam itu untuk minum, tapi untuk mandi, untuk macam-macam itu
nggak ada air, mereka ngambil air dari oase di tengah gurun pasir yang jalannya puluhan kilometer. Itu dibawa sampai pakai apa? Dulu nggak ada ember, nggak ada selang, ya, belum ada pompa, jet pump nggak ada. Pakai apa? Pakai gerabah, pakai garibah. Itu kantong kulit, ya, yang dia nggak bocor tuh. Simpen situ, dibawa berapa berat, ratusan, ya, ratusan, beratnya itu luar biasa, ya, ratusan liter, itu dibawa sama onta, diantar ke rumah-rumah. Nah itu dulu zamannya begitu, zaman dulu, ya. Kalau sekarang enggak. Itu Ibrahim datang ke Mekah nggak bawa apa-apa, meninggalkan anak istrinya di tempat yang gersang dan tandus itu, ya. Ada rumah Allah di situ, rumah Allah yang paling tua yang dibangun. Menurut catatan ahli tafsir, katanya dibangun oleh malaikat. Nabi Adam juga ikut membangunnya dulu ketika sampai ke bumi itu. Kemudian baru cuma tonggak saja, tapi kemudian diperbaharui oleh Nabi Ibrahim. Tonggak tauhid itu menjadi apa? Menjadi bangunan seperti sekarang. Nah, Ibrahim yang membangun bangunan Ka'bah yang kita kenal sekarang itu, dia bangun dengan ikhlas, dia bangun dengan penuh ujian, penuh air mata, mendiri anak istrinya di dekat Baitullah Al-Muharram. Maka Allah mengabadikan keikhlasan Ibrahim itu dengan apa? Dengan mengkekalkan dan mengabadikan jejak tempat pijakan Nabi Ibrahim yang disebut dengan maqam Ibrahim. Makanya ayat ini mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wahai umat Islam, kalau kamu haji atau umroh, jadikanlah makamnya Ibrahim, pijakan kakinya itu tempat sholat kamu setelah selesai tawaf. Setelah tawaf, sebelum sa'i, nah kita sholat sunnah di situ, di makam Ibrahim. Ini perintah Allah langsung, ya. Kenapa sih nggak suruh tempat lain? Kan Masjidil Haram luas, Pak. Kenapa sholat sunnahnya setelah tawaf sebelum sa'i kok mesti di makam Ibrahim? Karena Allah ingin apa? Mengekalkan jasa Nabi Ibrahim supaya terus diingat oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Ini loh jejak orang yang membangun monumen tauhid. Kita sholat di sisi makam Ibrahim, menghadap Ka'bah, apakah di sisi kanannya, kirinya, atau di belakangnya, pokoknya searah sejurusan makam Ibrahim. Kita sholatnya di situ. Untuk apa? Mengenang bahwa tauhid kepada Allah tidak akan tegak dari semuka bumi tanpa pengorbanannya Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya 126, doa Nabi Ibrahim. Ya, apa doanya Nabi Ibrahim kepada penduduk Makkah? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini itu belum berpenghuni. Makanya Nabi Ibrahim tidak mengatakan hadzal balada, tapi hadza baladan amina. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakirah, ya, tidak dikasih tanda ini sebuah kota, sebuah negeri yang sudah makmur dengan penduduknya, dengan fasilitas-fasilitas. Masih kosong. Itu tanah kosong, tandus, gersang, nggak ada apa-apa. Nabi Ibrahim sudah berdoa di situ, ya Allah, jadikanlah tanah yang tandus gersang ini, yang tidak ada penduduknya ini, yang tidak ada kemakmuran peradaban di sini, jadikan tanah ini sebagai tanah negeri yang aman. Syarat pertama kita membangun sebuah peradaban adalah ciptakan dulu rasa aman. Ya, kalau orang nggak punya rasa aman, ya dihantui rasa takut, itu bukan sebuah negeri yang baik. Negara yang banyak tingkat kriminalitasnya itu bukan negeri yang baik. Negara yang bagus adalah negara yang aman. Aman dari siapa? Keamanan, security, tidak ada kriminal atau tingkat kecil kriminalitasnya. Yang kedua, keamanan dari sisi apa? Masa depan warga negara itu punya harapan. Ya, ada kerjaan, ada penghidupan. Nah, itu ada harapan namanya.
Ya, harus aman tuh warga negara. Jangan sampai warga negara sebuah negara dia nggak punya harapan, nggak punya kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kenapa? Karena sifat khianat atau sifat zalim yang merajalela di sebuah negeri. Itu bukan negeri yang aman. Ya, aman untuk dirinya, untuk masa depan anak-anaknya, untuk masa depan negaranya harus aman. Semua harus aman. Makanya doa Nabi Ibrahim itu minta negeri ini aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas tsamarat. Karuniakanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Jadi penting, ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan dua-duanya. Siapa sumber dayanya? Sumber daya manusianya adalah man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat yang lain apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang bertauhid. SDM yang bertauhid. Kalau SDM yang unggul ipteknya, sainsnya, ilmu pengetahuannya unggul, tapi tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada aturan Allah, itu belum memenuhi syarat. Ya, belum memenuhi syarat sebuah negeri akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya. Maka ayat-ayat berikutnya 127, 28, 29 ya, itu menunjukkan apa? Doa ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah, ya, doa supaya usaha beliau itu diterima oleh Allah. Ini paling penting. Kalau kita beramal, bekerja, minta kepada Allah supaya amal kita, usaha kita diterima sama Allah. Artinya apa? Sesuai dengan standar Allah. Ya. Kalau sesuai dengan standar Allah, maka amal kita, usaha kita diterima oleh Allah. Tapi kalau nggak sesuai dengan kriteria Allah, amal itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Yang kedua doanya, yang ketiga doa Nabi Ibrahim adalah minta keturunannya menjadi umat yang muslim. Jadi doa itu bukan hanya untuk kita saja, Pak. Doakan cucu generasi penerus kita nanti. Inilah doa yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepadamu dan juga anak cucu kami muslimatan lak. Mereka sebagai generasi ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara-cara kami beribadah kepadamu. Nah, itu. Jadi agama ini nggak boleh dikarang-karang. Nusuk, ibadah, kurban, semua harus bersumber dari syariat Allah. Ya, nggak boleh dikarang-karang. Ini ada yang mau ngarang nih. Oh, Ustadz, ibadah kurban boleh nggak pakai ikan lele? Bentang-bentang petani lele, ya. Saya bisanya pakai lele, Pak Ustadz. Nggak bisa, bos, nggak sah. Ente jual dulu tambak lele ente, dapat 2,5 juta, lu beliin kambing, itu harus sah. Apa susahnya? Lele nggak bisa disembelih, ya. Yang ada dimakan. Ya. Jangan kita ngarang, mau korban mau enaknya, nggak mau kambing gitu ya. Ada lagi satu jamaah mau korban pakai ayam aja, Pak Ustadz. Ya, ayam itu bukan syaratnya, karena yang jadi syarat adalah hewan ternak itu berkaki 4, berkuku, dan mamalia menyusui. Ayam menyusui kagak? Kakinya berapa? Nah, itu nggak sesuai itu. Syariat, Pak. Agama ini syariat. Turun dari Allah, kita harus patuh kepada bentuk syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Itulah maknanya arina manasikana. Yang keempat doa Nabi Ibrahim apa? Wa ba'as fihim rasulan. Nah ini, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diutus seorang rasul untuk anak cucu keturunannya di akhir zaman, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan dapat menyucikan jiwa-jiwa mereka. Itulah doa Nabi Ibrahim yang dijawab oleh Allah
dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaraknya jeda antara doa Ibrahim dengan kelahiran Nabi, dengan diutusnya Rasulullah sebagai Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman, itu jaraknya 3000 tahun. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kita pengen buru-buru besok diijabah sama Allah, ngaca dulu. Nabi Ibrahim 3000 tahun baru diijabah. Ya. Jadi jangan gerasa gerusu. Jangan bilang Allah nggak ijabah doa saya, Allah nggak sayang sama saya. Coba lihat tuh, tetangga saya kagak sholat, lebih kaya dari saya. Loh, emang sholat ente mau cari kaya? Halo? Sholat emang ente mau dapat duit? Bukan. Sholat itu untuk kita cari ridha Allah, syukur sama Allah, terima kasih sama Allah. Bukan pengen dapat duit. Kalau pengen dapat duit, kerja yang benar, usaha yang benar, baru dapat duit. Ya. Allah yang kasih, itu juga dari Allah. Ya. Tapi kalau sholat bukan mengharapkan duit, materi, bukan. Ya. Jangan kita merasa apa? Allah lebih sayang kepada orang yang nggak sholat di masjid, lebih sayang kepada yang nggak pernah ngaji Quran. Ah, itu salah, keliru. Ente itu orang disayang sama Allah. Orang yang sholat ke masjid, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin subuh, orang yang rajin istighfar, itu orang-orang pilihan disayang Allah. Orang yang disayang Allah bukan berarti dikasih jor-joran materi, enggak. Orang yang disayang Allah justru adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan ketika dia beribadah kepada Allah. Dia merasakan Allah, hadirnya Allah, dan dia selalu bersyukur kepada pemberian Allah, sedikit ataupun banyak. Itulah keberkahan bagi orang-orang hamba Allah yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Terakhir, jangan kita mewariskan kepada anak cucu kita agama selain Islam. Itulah pesan wasiat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kalian agama, sistem kehidupan, agama Islam ini agama, bukan ritual saja, bukan ibadah saja. Ya, dia adalah sistem ad-din, sebuah tatanan hidup yang sempurna, yang paripurna. Itulah yang dipilih oleh Allah untuk kalian. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk membawa agama itu, mengajarkan agama itu. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, mengikuti syariat Allah, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang salihin, hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti
kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.